Ya namanya juga orang tua setelah bangun pasti dia pengen melihat anaknya. Makanya pas ibunya bangun dan membuka selimutnya, dia kaget melihat posisi tidur si bayi. Posisi bayinya atau si balitanya itu benar-benar seperti orang lagi senam ya. Benar-benar seperti orang lagi main kungfu, atau dia lagi mimpi kungfu, atau lagi bermimpi dia main balet mungkin ya. Ini terjadi pada malam hari. Jadi waktu si ibunya tidur tuh, tiba-tiba si balitanya tuh tendang ibunya. Dan ibunya penasaran apakah si bayinya baik-baik aja. Makanya dia membuka selimut dan melihat, wah si balitanya lagi bener-bener kakinya lagi kayak orang lagi senam atau lagi main kungfu. Ya, ibunya berpikir bahwa bayinya bisa seelastis itu karena dia masih kecil. Rupanya hanya beberapa bayi yang bisa seelastis itu, gak semuanya. Sejak bayinya umur 3 bulan, dia sudah melakukan gerakan-gerakan di malam hari ketika dia tidur. Jadi gerakan itu sangatlah mengganggu keluarganya seperti ayah dan ibu. Makanya si ibunya kok merasa heran, kenapa bisa terjadi pada anaknya ketika dia tidur. Dia tuh mimpi apa sih? Kok bisa sampai bentuk geraknya seperti itu, bentuk kakinya seperti itu. Si orang tuanya tuh berusaha bagaimana si anaknya tuh bisa tidur nyenyak dan anteng sampai pagi. Tetapi usaha yang mereka lakukan juga tetap saja sama, membuat si bayinya itu bergerak-gerak dan dia akan tidur dengan posisi seperti itu lagi. Dan akhirnya si bayinya ya mengganggu banyak orang yang tidur di malam hari, dan akhirnya si ibunya memutuskan untuk pergi ke dokter yang profesional. Ya, semua dokter atau orang-orang yang profesional di dalam bidang anak-anak mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang normal, jadi ibunya nggak usah khawatir. Dan setiap kali dibangunkan oleh bayinya, si ibunya tuh selalu ngecek si kakinya tuh bayi ke arah kemana, kadang-kadang ke samping, kadang-kadang ke atas, benar-benar elastis seperti seorang pesenam profesional. Mau nggak mau, kalau dokternya sudah bilang itu hal yang normal, ya ibunya mau nggak mau juga harus menerima semua keadaan si bayinya. Jadi tiap malam pastinya diganggu oleh bayinya yang suka bergerak dan tidurnya telentang. Kalau kadang-kadang kakinya ke atas, kadang-kadang kakinya ke samping, kayak orang lagi senam lah, mungkin dia lagi mimpi kali. Tetapi hal-hal tersebut atau momen-momen tersebut dimanfaatkan ibunya dan difoto dan dibagikan ke sosial media. Dan banyak netizen yang berkomentar positif tentang bayi tersebut. Wah, udah gedenya bisa jadi pesenam profesional yang bisa membawa suatu negara menjadi bangga karena dia benar-benar hebat banget bisa seelastis. Bukan malam hari aja sih, si bayinya juga pas lagi bermain, dia duduk dengan merenggangkan kaki kiri dan kanannya menjadi lurus seperti orang lagi senam. Bener-bener hebat banget nih bayi, bener-bener elastis. Menurut aku sih mungkin dulunya si bayinya adalah seorang pesenam profesional atau pemain kungfu yang bener-bener jago banget, makanya dia lahir lagi ke dunia menjadi seorang bayi kecil yang begitu elastis pas tidur dan duduk pas bermain. Ya, namanya juga orang tua, walaupun dokternya atau para profesional sudah bilang bahwa keadaan anaknya itu normal, tetapi ibunya masih nggak terima karena dia merasa aneh, kok kaki anaknya bisa seperti itu, bisa seelastis itu. Mungkin kakinya ada masalah, dan dia curhat di media sosialnya dan ditertawakan oleh para netizennya. Dia bilang, ya terima aja anakmu karena itu hal yang normal. Lagi pula juga nggak ada masalah kalau kaki kita begitu elastis, ntar gedenya juga mungkin menjadi pesenam yang profesional yang benar-benar elastis dari sejak bayi. Ya, kasusnya sama mungkin dengan anak indigo yang tidak diterima keluarganya karena mereka tuh bisa melihat makhluk halus padahal orang tuanya tidak bisa sama sekali melihat hantu atau hal-hal yang sejenisnya. Ya, banyak anak-anak yang mengalami stres ketika mengetahui bahwa dia bisa melihat makhluk halus sedangkan orang tuanya tidak setuju dengan kemampuan tersebut, dan mereka kebanyakan dianggap aneh oleh orang tuanya, dan anak-anak tersebut merasa sendiri dan bingung. Kadang-kadang tujuan mereka jadi bermasalah karena benar-benar dikucilkan dan dianggap aneh.
Kalau bisa jangan menganggap aneh anak-anak tersebut dan dikucilkan. Kalau bisa terima mereka, bimbing mereka, kasih mereka aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya kalau kakinya si bayi itu benar-benar elastis, kasih dia ke kursus balet biar bisa mensalurkan kemampuannya, yaitu dia bisa bermain balet. Ketika anakmu bisa melihat hantu dan mereka bercerita tentang apa yang mereka lihat, ya dengarkan saja, tetapi kamu hanya bisa memberikan nasihat di mana kamu bisa bilang jangan terlalu dekat atau jangan bermain-main dengan hantu, sekedar melihat saja, jangan bermain dengan mereka. Takutnya kadang-kadang ada hantu yang bisa mencelakai manusia, yaitu seperti hantu yang membisikkan kata-kata untuk bunuh diri. Itu ada beberapa hantu ya, jadi harus hati-hati dan bilang kalau bisa jangan bermain, hanya lihat aja. Dan kalau ketika mereka takut, ya kasih tahu untuk banyak berdoa kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pastinya Tuhan akan membantu semua permasalahan anakmu, dan anakmu akan menerima kemampuan indra keenamnya, dan bisa saja dia menjadi orang besar seperti Sarah Wijayanto atau orang-orang yang bisa melihat seperti itu. Ya, ada beberapa kasus di mana hantu itu bisa membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Ketika seseorang ada masalah dan di kepalanya penuh dengan masalah, ketika hantu itu berniat untuk membantu dia bunuh diri, bisa saja dia hanya membisikkan beberapa kata, akhirnya orang itu bunuh diri. Jadi intinya sih saya mau bilang, ketika kita bisa atau tidak bisa melihat hantu, harus sering-sering banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena itu sangatlah bagus. Ketika kita banyak berdoa, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kayak ada shield, ada pelindung. Ketika kita ada masalah pun, pelindung itu akan membantu masalah tersebut. Dan misalnya ada hantu-hantu yang kurang baik, ya pelindung itu akan melindungi kita dari hantu-hantu yang kurang baik itu. Dan ingat, ketika kita sering mendekatkan kepada Tuhan, masalah apapun akan bisa kita jalani, karena kita benar-benar imannya sudah kuat dan pikirannya penuh dengan hal-hal positif. Saya juga bangga sih kepada aktor Bang Wong yang selalu mengingatkan kepada semua orang untuk rajin-rajin berdoa. Sebenarnya berdoa itu bagus, dan sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan juga bagus banget. Harus dijalankan, nggak boleh di skip, karena kita sebagai manusia yang masih mempunyai kehidupan, pasti ada aja masalah yang akan kita lewati. Jadi kita butuh kekuatan dari Tuhan, butuh pelindungan dari Tuhan ketika menghadapi masalah tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang sukses, sehat, dan orang yang baik seperti ini, ya karena ada Tuhan di hati kita dan pikiran kita. Semoga videonya menginspirasi kalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe, share, and like, dan komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.